Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-531, dengan judul Satu Tubuh Dua Wajah. Langsung ke dalam alurnya. Tubuh utama Yue Chan sangat khawatir. Jantung daunnya telah menerima pukulan, dan suasana hatinya sangat berfluktuasi. Serangan sengit Si Hao saat ini membuatnya dalam kesulitan. Energi pedang menyapu seperti pelangi, melengkung dan menenun dengan kejam. Ketika seseorang mencapai tingkat kultivasi Si Hao, satu pukulan pedangnya akan membuat seluruh langit menjadi kacau. Yue Chan mundur. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan yang jelas. Kepala rambutnya yang indah menari-nari, dan setiap inci tubuhnya bersinar dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Simbol muncul, membentuk perisai. Di dalam suara dentang logam, energi pedang menari-nari. Setiap pukulan sama membutakannya seperti kilat, dan semuanya mendarat di perisai yang dibentuk dari simbol. Retakan berkilau muncul. Perisai simbol ilahi ini dibuat dengan tergesa-gesa dan tidak dapat sepenuhnya memblokir energi pedang. Itu segera pecah dan meledak menjadi kemegahan yang berharga sebelum tersebar menjadi ketiadaan. Beberapa lintasan energi pedang terbang lewat. Sedikit dari rambut indah tubuh utama Yue Chan dipotong, menyebabkan mereka menari-nari di udara. Selain itu, sebagian dari energi pedang menusuk leher dan pipi seputih saljunya dengan pancaran yang menyilaukan. Pada saat ini, lingkaran cahaya berdesir di permukaan kulitnya. Kekuatan misterius beredar, mendistorsi energi pedang yang melonjak di langit dan mengubah lintasannya untuk terbang melewati pipinya. Serangan ini tidak mampu menembus tubuhnya. Yue Chan, kulit di wajahmu sangat tebal. Bahkan energi pedang pun tidak bisa memotong. Si Hao berteriak. Dia sudah bergegas dan menunjukkan teknik berharganya yang melonjak dengan keberanian ilahi yang tak tertandingi. Seekor burung ilahi bersayap emas muncul di depan tinjunya. Sepertinya itu dilemparkan dari emas dan dipenuhi dengan kekuatan yang mendominasi. Itu menukik ke arah sosok cantik di depan. Tubuh utama Yue Chan terus-menerus terbang mundur. Perasaan hangat menetes di wajahnya. Kulitnya yang bisa menggulingkan negara sebenarnya terluka, dirugikan oleh energi pedang yang bertujuan untuk mengambil nyawanya. Garis darah mengalir ke bawah. Pada saat yang paling genting, dia menggunakan harta rahasia untuk melindungi tubuhnya dan menghindari bencana ini. Hong, mendukung energi pedang adalah teknik berharga Si Hao yang paling kuat. Cahaya warna-warni keemasan meletus, menenggelamkan langit dan bumi sebelum membantai ke depan. Tubuh utama Yue Chan kehilangan inisiatif. Dia sangat terguncang. Sangat sulit untuk mengubah situasi ini saat mengalami jenis bahaya ini. Dia dalam bahaya besar. Tiba-tiba, gelombang api melonjak yang benar-benar menenggelamkan burung ilahi itu. Sebuah gulungan lukisan muncul di depan tubuh Yue Chan, dan di permukaannya tergambar gelombang api. Itu bisa menelan seluruh langit dan bumi. Pada saat ini, seluruh gulungan gambar menyala, apinya mencapai 9 langit. Gelombang energi luar biasa menyebar keluar. Momentum Si Hao dihentikan, sementara Yue Chan membebaskan diri dari medan perang. Dia menggunakan api ilahi untuk menjauhkan dirinya. Gambar itu menyala, berubah menjadi abu. Harta rahasia yang sangat kuat dihancurkan begitu saja. Itu dimusnahkan seperti teknik berharga Si Hao, tersebar ke dalam kehampaan. Konfrontasi ini segera berakhir. Sekarang jarak antara keduanya cukup jauh. Kedua belah pihak saling menatap. Cahaya bulan yang jernih dan dingin tersebar, mengelilingi tubuh utama Yue Chan. Dia menggunakan tangannya untuk menopang pipinya. Ada luka di wajahnya yang putih berkilau dan halus. Darah terus-menerus menetes. Matanya berkedip-kedip. Pada saat ini, kecantikan yang tak tertandingi ini sepertinya merasa sedikit sedih dan bingung.
kulit yang tebal. Bahkan energi pedang surga yang meluap hanya bisa membelahnya sedikit. Terhormat, Si Hao mengejek. Dari saat dia mulai berkultivasi hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya tubuh utama Yue Chan terluka, dan bahkan darah mengalir keluar. Dia menenangkan dirinya, dan kemudian tubuhnya bersinar, melepaskan aura ilahi. Fluktuasi yang beriak keluar menjadi semakin kuat. Aku akan menebas tubuh dan jiwamu untuk membersihkan hati Daoku, kata Yue Chan lembut. Jari-jarinya yang seperti giok dengan lembut menggerakkan wajahnya, menutup lukanya. Matanya berbinar-binar. Dengan mengangkat lengan cantiknya, gambar naga muncul. Jelas, dia sekarang benar-benar marah. Di sekeliling tubuhnya, naga sejati mengangkat kepalanya dan meraung. Itu mengelilinginya untuk melindungi tubuh aslinya tetapi pada saat yang sama bersiap untuk menyerang juga. Ini adalah kemampuan Divine Offensive ras naga. Sayangnya, keinginan Anda tidak akan begitu mudah dipenuhi, kata Si Hao. Dia juga mulai berkomunikasi dengan tubuh kedua Yue Chan di belakangnya. Kalian berdua peri, tapi apakah kalian berdua benar-benar harus berkulit tebal, berhati hitam, dan kejam? Ketika individu cantik di punggungnya mendengar ini, dia mendengus. Bukankah kata-kata ini mengejeknya? Dengan tubuh kedua Yue Chan di punggungnya, demi memprovokasi peri lawan, tangan dan kakinya secara alami tidak akan jujur. Namun, yang mengejutkan adalah helai demi helai cahaya bermekaran dari tubuh utama. Sampai sejauh mana batu kecil itu dengan nakal mencubit hidung indah tubuh kedua Yue Chan dan dengan ceroboh mengganggunya, namun peri lawan masih sangat tenang. Auranya menjadi semakin suci, dan kekuatan naga sejati di luar tubuhnya terus meningkat. Si Hao mengerutkan kening. Dia menjadi serius. Kabut hitam menutupi tubuhnya, dan lautan luas yang tak berujung meletus di belakangnya. Kekuatan yin besar melonjak dengan liar. Seekor ikan kun muncul dan menekan ke depan. Setelah pertempuran berlanjut setelah terhenti sesaat ini, kedua belah pihak pasti akan meletus dengan kekuatan terbesar mereka, dan kemungkinan itu mungkin merupakan tabrakan hidup dan mati yang terakhir. Suara Weng. Tempat ini tampak seperti gulungan lukisan yang bergetar. Kekuatan ilahi yang mempesona meletus di antara dua individu. Pertempuran hebat terjadi lagi. Di sisi lain, naga sejati meringkuk di sekitar Yue Chan. Tubuhnya kental. Sisik dan cakarnya bersinar dengan cahaya yang dalam saat ia mengangkat kepalanya sebelum bergegas. Dua tanduk berkilau terlihat di kepalanya. Semua jenis simbol cahaya bersemi. Di sekitar Si Hao, laut hitam naik dan turun. Seekor ikan hitam besar melompat keluar dan berubah menjadi Peng Dewa Emas. Ia membuka cakar besarnya dan menukik untuk menyambut naga yang sebenarnya. Selalu ada desas-desus sejak zaman kuno bahwa Peng yang hebat akan berpesta naga setiap hari dan tidak akan puas dengan hal lain. Alasan mengapa Si Hao memilih teknik ini justru untuk menahan serangan ini. Hong, langit runtuh dan bumi retak. Cakar Peng emas bertabrakan dengan cakar besar naga sejati. Kedua sisi terguncang tak tertandingi. Serangan mereka di dunia saat ini bisa dianggap benar-benar tak tertandingi. Ini adalah tabrakan yang menakutkan yang bahkan memutar ruang di sekitar mereka. Naga sejati menggerakkan kepala dan ekornya, sementara Peng melebarkan sayapnya dan berteriak. Kekuatan ilahi melonjak ke langit di antara kedua sisi. Simbol menyala, dan cahaya yang memusnahkan terus-menerus meletus. Ini adalah tabrakan antara teknik berharga kuno yang paling kuat. Mereka cukup untuk mengejutkan dunia. Teriakan naga terdengar, dan naga yang sebenarnya terbang terbalik. Tubuhnya berlumuran darah, dan cukup banyak sisiknya yang lepas. Sementara itu, di sisi sebelah sini, seekor burung Peng emas mengeluarkan teriakan sedih. Bulu-bulu beterbangan dan darah berkilau berkedip-kedip di udara saat ia terhuyung mundur. Mereka berdua termasuk dalam 10 Archaic Vicious.
Ini adalah pertama kalinya kedua jenis teknik berharga ini melakukan tabrakan hebat di era ini. Jika orang luar mengetahui peristiwa ini, mereka pasti akan terguncang tak tertandingi. Bodoh. Naga yang menjadi tempat pesta burung peng hanyalah ular besar dan bukan naga sejati. Kamu tidak akan bisa menahannya seperti itu. Di punggung si Hao, tubuh kedua Yue Chan berbicara dengan lembut di samping telinganya. Aroma napasnya seperti anggrek, Hong Long Long. Di belakang tubuh si Hao, matahari besar muncul. Seekor burung peng berubah menjadi bola cahaya keemasan yang cemerlang. Kekuatan yang besar meletus, menutupi langit dan bumi. Sementara itu, di bawah kaki si Hao, lautan hitam melonjak. Seekor ikan kun mengacungkan ekornya dan melonjak dengan kekuatan yin besar. Satu di atas dan satu di bawah, mereka membentuk yin dan yang. Kedua energi itu bergabung bersama. Seolah-olah dunia ini terbelah saat fluktuasi paling menakutkan dilepaskan. Si Hao bergegas maju dan melepaskan serangan ini. Tubuh utama Yue Chan dikelilingi oleh kemegahan putih yang murni dan tidak jelas. Naga sejati di sekitar tubuhnya mengangkat kepalanya dan mulai menyerap kekuatan bintang-bintang di langit. Itu mulai mengumpulkan kekuatan misterius tertinggi. Setiap skala naga seperti bintang besar. Bintang-bintang di langit semuanya menjatuhkan seberkas cahaya yang terhubung dengan naga sejati, memungkinkannya meletus dengan cahaya ilahi abadi. Itu memadatkan kekuatan bintang yang kuat dari bintang-bintang surgawi. Jenis pemandangan ini terlalu menakutkan. Si Hao tercengang. Tidak heran beberapa orang percaya bahwa dalam hal kekuatan serangan, teknik berharga naga sejati mungkin ada di paling depan. Benar-benar ada alasan di balik pemikiran ini. Hong, tabrakan kali ini seolah membelah langit dan bumi. Langit tampaknya menyebarkan kemegahan ilahi yang tak terbatas yang menjangkau tanpa henti. Teknik berharga naga sejatinya belum lengkap, dan langkah selanjutnya tidak sempurna. Cepat dan pindah ke kiri, lalu serang perut naga asli. Tubuh kedua Yue Chan menasihati sambil berbaring di punggung si Hao. Mata si Hao berkedip-kedip. Dia bergegas maju untuk menyerang, mengubah teknik Kun Peng. Ayah, kamu melewatkan kesempatan terbaik. Mengapa Anda tidak mendengarkan saya? Anda membiarkan dia menutupi kekurangan itu, membiarkan teknik berharga naga sejati dihubungkan sepenuhnya. Tubuh kedua Yue Chan dengan menyesal menggelengkan kepalanya. Kun Peng menyerang keluar dan bertabrakan dengan naga sejati. Letusan sinar tak berujung lainnya mekar di udara. Kali ini, hindari secara horizontal dan serang kepala naga sejati. Tubuh kedua Yue Chan berbicara lagi. Mata si Hao berkedip-kedip, menyerang sambil mempercayai kata-katanya. Energi meletus hingga batasnya. Benar saja, ketika naga sejati itu berbalik, ada cacat. Kekuatan pertahanannya tidak cukup besar dan diserang oleh Kun Peng. Hong, tubuh asli Yue Chan sangat terguncang. Rambutnya berantakan, dan sedikit kemerahan muncul di wajahnya yang putih berkilau. Setelah terus-menerus menerima pukulan, Kun Peng sepertinya ditekan langsung ke tubuhnya. Dia benar-benar dalam posisi defensif. Pakaian putih saljunya compang camping sampai tingkat yang tak tertahankan. Kaki ramping seputih saljunya terlihat, dan sejumlah besar kulitnya yang berkilau berkedip-kedip. Dia hampir mengalami bencana. Teknik berharga naga sejati itu kurang. Warisannya tidak sempurna. Jika si Hao tidak menggunakan teknik Kun Peng sendiri untuk menghadapinya, dia masih bisa menerobos celah dalam. Teknik ini tidak secepat itu. Mata tubuh utama Yue Chan bersinar seperti pelangi. Dia menatap sosok cantik di belakang si Hao, dan kemudian dia melonjak dengan niat membunuh. Apa yang kamu lihat? Itu istri saya. Jangan pernah berpikir untuk menatapnya, kata si Hao. Serangannya menjadi lebih ganas. Hati-hati. Dia dengan sengaja membawa teknik berharga naga sejati dan meninggalkan lubang itu.
Dia ingin Anda memaksa Anda ke dalam jebakan yang tak terhindarkan. Di punggung si Hao, tubuh kedua Yue Chan berkata dengan lembut. Aroma manis tercium. Namun, di medan perang yang berubah dengan cepat ini, tidak mungkin suaranya bisa menyalip perubahan cepat yang sedang terjadi. Naga sejati di sekitar tubuh utama Yue Chan mengangkat kepalanya dan melindungi tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya warna-warni merah tua yang tak terbatas melonjak. Burung Phoenix abadi melonjak, melebarkan sayapnya dan melayang keluar untuk menghadapi Kun Peng. Saat naga dan burung Phoenix menyerang bersama, semua makhluk hidup di dunia ini akan menangis kesakitan. Kepala ke kaki kiri dan gunakan kekuatan yin besar untuk menetralkan api sejati Phoenix. Lalu, serang jantung naga sejati. Yue Chan di belakangnya berteriak. Kali ini, itu mirip dengan penilaian si Hao Hong. Di bawah semburan cahaya yang paling mempesona, dua sosok terus-menerus terjalin dan saling merobek. Tubuh utama Yue Chan dalam posisi bertahan, karena ada pengkhianat di sisi lain. Matanya menunjukkan pancaran cahaya yang dalam. Dia sudah mengambil tindakan terhadap tubuh kedua berkali-kali. Kemampuan ilahi melonjak tanpa henti dan simbol terbakar dengan cepat. Kekosongan ini bahkan berubah menjadi lautan kekuatan ilahi. Orang yang paling memahami dia secara alami adalah aku. Tubuh kedua Yue Chan berkata dengan lembut dengan ekspresi yang rumit. Jangan khawatir, aku akan melindungimu, dan di masa depan, aku akan mengizinkanmu menjadi tubuh utama dan kemudian membuang inti ilahi untuk menjadi satu-satunya. Si Hao berjanji. Tiba-tiba, ketika kedua belah pihak bentrok, tubuh si Hao berkembang dengan pancaran ilahi. Dia akhirnya menemukan momen optimal untuk mengaktifkan tulang makhluk tertinggi. Simbol yang padat muncul dan terukir sendiri di kehampaan. Di dadanya, sesosok kecil duduk di atas sambil melantunkan sutra. Semacam pancaran aneh melonjak keluar. Itu sangat jauh dan sangat misterius. Simbol-simbol ini seolah melawan arus waktu, seolah-olah mengejar masa lalu. Mereka semua berkumpul di sekitar tubuh utama Yue Chan, mengelilinginya dan dengan demikian menekannya. Dapat dilihat bahwa dia segera menjadi 1 atau 2 tahun lebih muda, dan jenis transformasi ini masih berlanjut. Namun, cahaya abadi melintas di langit. The Heaven Mending teknik naik ke langit, teknik yang dikabarkan sebagai yang paling surga yang menentang kemampuan ilahi dalam mengubah keadaan pertempuran. Itu meletus pada saat ini, memungkinkan pengguna untuk menghindari bencana sekali. Dua teknik tertinggi bertabrakan, menyebabkan bentrokan hebat. Tubuh utama Yue Chan kaget. Dia menemukan bahwa dia masih terpengaruh sebagian. Di atas kepalanya, sebuah kuali emas kecil yang menyebarkan cahaya kabur tiba-tiba muncul untuk memblokir kekuatan reinkarnasi. Hong, ini adalah artefak magis misterius. Ketika bertemu dengan kekuatan reinkarnasi, itu tidak hancur dan malah menjadi lebih megah. Itu secara tak terduga membuat kuali emas itu sedikit lebih cemerlang, seolah-olah kembali ke saat pertama kali dimurnikan. Si Hao tercengang. Dia tahu bahwa latar belakang kuali ini sangat mencengangkan. Karena terlalu kuat, itu sebenarnya bisa dengan paksa mengambil kekuatan reinkarnasi. Meskipun terpengaruh, itu sebenarnya mengembangkan lebih banyak vitalitas. Kuali itu sangat kuno dan merupakan harta karun tertinggi. Ketika Anda menunjukkan kekuatan reinkarnasi, itu tidak perlu dipertahankan, dan malah menggunakan kekuatan Anda untuk menjadi mudah. Tubuh kedua Yue Chan berbicara di samping tahunnya. Si Hao tidak mengatakan apapun. Dia telah menemukan artefak sihir spiritual yang aneh dan menakutkan. Pada saat yang sama, teknik memperbaiki surga terbang. Tidak hanya memungkinkan pengguna untuk kembali, itu juga menunjukkan kemampuan ofensif yang kuat. Itu dikabarkan dapat memperbaiki langit dan bumi. Hong, tabrakan hebat meletus.
Si Hao menggunakan cahaya simbol yang tersisa dari kekuatan reinkarnasi untuk menghadapinya secara langsung. Kedua pihak bentrok sengit. Dao besar terus bergemuruh. Selama proses ini, tubuh kedua Yue Chan berbicara beberapa kali, hampir memaksa tubuh utama ke dalam situasi putus asa. Cahaya di matanya menjadi semakin dalam. Kenapa kamu harus pergi begitu jauh setelah kita bertemu? Tubuh utama Yue Chan berbicara. Cahaya bulan tersebar di gaun compang-campingnya, menerangi sebagian dari tubuh putih bersihnya. Lapisan kabut tipis melingkari tubuhnya juga. Karena kita adalah satu tubuh, mengapa ada kebutuhan untuk membedakan antara tubuh utama dan tubuh kedua? Karena Anda adalah tubuh utama, secara alami terdapat perbedaan. Selain itu, kamu baru saja mencoba membunuhku. Tubuh kedua Yue Chan berbicara. Membunuhmu demi membebaskan diri. Kamu masih bisa terlahir kembali. Tubuh utama Yue Chan berkata dengan tenang. Kelahiran kembali, apakah itu masih aku? Tubuh kedua Yue Chan berkata dengan lembut. Ketika si Hao mendengar ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Bahkan jika itu adalah teknik kuno legendaris yang tak tertandingi, masih ada beberapa kekurangan. Ketika dua inti ilahi ini dipisahkan, tidak mungkin prosesnya akan sempurna dari awal hingga akhir. Pisahkan energinya. Tubuh kedua Yue Chan ditransmisikan secara mental. Lapisan cahaya muncul di tubuh si Hao yang mengelilingi mereka berdua, mencegah kata-kata mereka didengar oleh musuh. Beri aku waktu untuk berpikir. Aku mungkin bisa membantumu menekannya di sini. Wajah cantik tubuh kedua Yue Chan mengungkapkan kecemerlangan yang luar biasa. Seberapa yakin Anda? Si Hao bertanya. Orang yang memahami saya secara alami adalah diri saya sendiri. Saya tahu teknik dan metodenya yang berharga. Saya bisa memprediksi semua yang akan dia lakukan. Tubuh kedua Yue Chan berkata dengan lembut, dan kemudian dengan cemberut, dia berkata, aku hanya butuh waktu. Jika kita bergabung, tidak akan ada cara baginya untuk melarikan diri. Episode ke-532, dengan judul Bunuh. Langsung ke dalam alurnya. Di atas awan gelap, sinar bulan terang mengalir ke bawah. Rambut indah tubuh utama Yue Chan menari-nari. Tubuhnya yang indah sepertinya adalah sesuatu yang keluar dari ilusi. Kecepatannya meningkat hingga batasnya, secara tak terduga menampilkan kemampuan divine penarikan bumi sambil terus menyerang. Jika bukan karena teknik Kun Peng Si Hao yang memiliki kecepatan luar biasa, dia akan sangat menderita dari konfrontasi ini. Teknik pergerakan yang dimiliki kedua belah pihak adalah yang terbaik di dunia ini dan dikenal berada di puncak domain ini. Di punggung si Hao, mata tubuh kedua Yue Chan berputar-putar dengan warna-warna cemerlang. Dia terus berspekulasi dan memikirkan situasi saat ini. Dari waktu ke waktu, dia akan memberikan nasihat kepada si Hao tentang kelemahan pihak lain. Anda dengan teguh bertahan di jalan yang salah. Apakah Anda benar-benar akan menentang saya sampai akhir? Di sisi lain, peri yang murni dan dingin berbicara. Dia sangat cantik, dan di bawah sinar bulan yang mengalir, dia tampak sangat spiritual dan menyendiri. Suaranya membawa semacam magnet. Karena kita sudah terpisah, kamu adalah kamu, dan aku sendiri. Jika kamu ingin membunuhku, maka teruslah mencoba, kata tubuh kedua Yue Chan. Sambil berbaring di punggung si Hao, dia tidak lagi melihat ke belakang. Baik, nasib ini akan terputus, dan mulai saat ini, tidak ada apa-apa di antara kita. Aku akan menebasmu hari ini tanpa ampun. Tubuh utama Yue Chan berkata dengan lembut. Di bawah kemegahan bulan, dia tampak semakin tidak jelas. Kulitnya menjadi semakin cemerlang karena mengeluarkan sinar tak berujung. Hati-hati, tubuhnya istimewa dan dapat beresonansi dengan bulan perak untuk mendapatkan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Di punggung si Hao, tubuh kedua Yue Chan mengingatkan.
Mereka berdua adalah kekuatan bintang, tetapi karena matahari dan bulan lebih dekat ke bumi besar, jumlah kekuatan ilahi yang dapat diperoleh dengan menghubungkan mereka lebih besar, kadang-kadang bahkan sebanding dengan penghakiman ilahi. Hong, seperti yang diharapkan, segera setelah dia selesai berbicara, tubuh utama Yue Chan bersinar dan menyatu dengan langit dan bumi. Sementara itu, bulan ilahi yang cemerlang tampaknya telah bertambah besar 1000 kali lipat. Kemegahan bulan yang tak berujung tersebar ke bawah, menutupi tempat ini dalam hamparan putih keperakan. Seolah-olah mereka memasuki negeri dongeng yang suci dan cemerlang, yang jauh dan mempesona. Peri Yue Chan itu berdiri di tengahnya, dan semua cahaya bulan berkumpul ke arahnya seperti ombak. Orang bisa dengan jelas melihat bahwa dia mulai mewujudkan pancaran cahaya. Bulan ilahi muncul di belakangnya. Si Hao tercengang. Dia merasa bahwa pihak lain telah berubah menjadi Dewi Bulan yang elegan dan murni. Bagian paling penting adalah kekuatan ilahi yang dia hasilkan sangat kuat. Yue Chan menunjuk dengan jarinya, mengirimkan seberkas cahaya perak ke langit. Itu seperti sambaran petir saat menerobos. Itu memiliki fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat yang membuat orang lain merasa sangat dihormati. Telapak tangan Si Hao bersinar. Sebuah sambaran petir yang benar meretas untuk bertabrakan dengan berkas cahaya itu. Kemegahan ilahi segera meletus dengan intens. Tubuh utama Yue Chan berjalan dengan cepat dan gesit. Di langit, seolah-olah kemegahan putih murni yang tak terbatas dan tak berujung melonjak. Itu semua berkumpul menuju tubuhnya untuk membentuk bulan ilahi di sekelilingnya. Dia tampak semakin luar biasa, seolah-olah dia adalah peri yang turun dari istana bulan. Hamparan simbol berkedip-kedip dan terjalin di sekitar permukaan tubuhnya. Dia kemudian melepaskan teriakan ringan. Menekan. Langit meletus dengan energi. Kali ini, saat dia menggerakkan tangannya, cahaya ilahi bersinar dengan cemerlang dan membentuk garis-garis yang terus-menerus meretas dari langit. Mereka mengandung kekuatan yang luas dan tak terbatas. Si Hao tidak bisa berkata-kata. Ini agak tidak masuk akal. Semua lampu ini sepertinya terbuat dari sinar bulan, dan ketika dibongkar, itu tampak seperti bentuk penghakiman ilahi. Dia dengan cepat menghindar. Jejak berharga kaisar manusia di atas kepalanya bersinar untuk menetralkan sinar bulan di mana-mana dan melemahkan kekuatan surgawi ini. Hati-hati, ini baru permulaan. Dengan dukungan cahaya bulan, kekuatannya akan meningkat pesat. Dia akan membentuk naga sejati, burung phoenix, dan teknik lainnya. Teknik berharga itu akan menjadi lebih menakutkan. Tubuh kedua Yue Chan mengingatkan. Si Hao mengangguk. Dia membentuk peng emas. Itu bergegas melalui surga yang menghubungkan sinar bulan menuju Yue Chan. Teriakan naga terdengar. Cahaya bulan putih keperakan memadat, membentuk naga sejati yang sangat besar. Itu sangat gagah dan megah saat berkelok-kelok di langit. Ukurannya begitu besar hingga mencengangkan. Teknik berharga naga sejati kali ini menjadi lebih kuat setelah ditemani oleh kekuatan bulan. Di dalam kemurnian dan kesucian adalah jenis kekuatan mengamuk. Itu sangat menakutkan. Itu hancur ke bawah dengan suara gemuruh. Burung phoenix ilahi muncul pada saat bersamaan. Dalam warna merahnya ada sedikit putih keperakan yang menyatu. Auranya sangat menakjubkan. Pada saat ini, Si Hao merasa seolah-olah dia melihat semacam ilusi, seolah-olah tubuh asli Yue Chan telah melampaui alam ahli tertinggi dan menjadi sangat kuat. Seolah-olah dia memiliki dao agung di seluruh dunia ini. Perasaan seperti ini terasa sangat mengerikan. Seolah-olah tidak ada cara baginya untuk membela diri. Hong, naga dan phoenix saling menjalin, bergegas saling membunuh. Itu tidak mungkin untuk dilawan. Si Hao terlempar terbang. Sudut bibirnya berlumuran darah. Ini adalah tekanan terbesar yang pernah dia rasakan ketika menghadapi seseorang dari generasi yang sama. Menarik.
Dia menyeka darah di sudut bibirnya. Cahaya di matanya berkembang dengan lebih cemerlang. Bertahanlah melalui itu. Meskipun dia dapat mentransfer kekuatan suci dan agung bulan, dia hanya dapat melakukannya untuk sementara dan tidak dapat mempertahankannya untuk jangka waktu yang lama. Di belakangnya, tubuh kedua Yue Chan berkata, "Tidak banyak," kata si Hao. Pada saat ini, dia mulai menampilkan kekuatan simbol dari True Primordial Record, memungkinkan tubuhnya mencapai kondisi paling murni. Teratai emas yang ada di mana-mana. Tubuh kedua Yue Chan berteriak dengan takjub. Pada saat ini, teratai emas bermekaran di kehampaan satu demi satu. Mereka sangat misterius. Ini adalah fenomena yang tidak biasa ketika seseorang sangat dekat dengan dao yang sulit untuk ditampilkan bahkan di alam ahli tertinggi. Selain itu, dagingnya juga mengeluarkan aroma bening saat ini. Ini adalah kedalaman dan kemurnian sejati dao agung. Bahkan jika fenomena tidak biasa dari dao hebat ditampilkan di alam ahli tertinggi, mereka masih tidak bisa digunakan untuk pertempuran. Apakah ini akan berguna? Tubuh kedua Yue Chan bertanya. Namun, dia masih cukup kaget. Jenis fenomena dao hebat ini mungkin dapat berubah menjadi jejak dao yang sebenarnya. Jika seseorang bisa menambahkan mereka ke pertempuran hebat, maka pada saat itu, kekuatan ilahinya tidak akan pernah habis. Si Hao tidak mengatakan apapun. Dalam sekejap, energi drakonik kekaisaran di bawahnya melonjak dan bergolak ke atas. Itu memasuki teratai emas ini, menjadi semakin gemilang. Gelombang kekuatan ilahi yang tak berujung meletus. Selain itu, segel giok di atas kepalanya juga seperti ini. Teriakan drakonik terdengar dari dalam kilau hangat yang mengguncang langit dan bumi. Naga surgawi yang tak terhitung jumlahnya terbang, masing-masing tebal dan besar, memasuki teratai emas. Dalam sekejap, ruang di sekitar mereka menjadi megah. Semua teratai emas bergoyang dengan aura dao agung. Akarnya dipisahkan dari tanah dan langsung dibantai ke depan. Sinar bulan di langit tersebar, dan teratai emas dapat ditemukan di mana-mana. Setiap kali mereka bergoyang, mereka akan selalu memiliki jenis gemuruh dao hebat yang kuat dan menakutkan. Hong! Tabrakan paling mengerikan terjadi. Teratai emas dao besar bertabrakan dengan naga dan phoenix sejati, meletus dengan gelombang kejut yang mengguncang dunia. Itu bahkan membuat langit bergetar hebat. Simbol-simbol terbakar dengan ganas. Ini adalah tabrakan besar yang menakutkan. Cahaya bulan akhirnya memudar, dan teratai emas semuanya menjadi redup. Dua sosok terbang mundur. Mereka berdua dalam kondisi babak belur dan kelelahan. Si Hao mengeluarkan darah dari mulutnya lagi, sementara tubuh utama Yue Chan tidak jauh lebih baik. Dia hanya memiliki pakaian seputih salju yang menutupi area penting. Kakinya yang panjang dan ramping, serta lengan Padma yang berkilau semuanya bersinar dengan warna putih bersih dan terlihat keluar. Darah juga menetes dari mulutnya. Sekarang waktunya, cepat tekan dia. Tubuh kedua Yue Chan mentransmisikan suara ke si Hao. Saat kekuatan bulan suci mundur, tubuh utama akan melemah untuk sementara. Baik, si Hao mengangguk. Dia dengan cepat bergegas ke depan. Dia melepaskan raungan keras, dan kilat berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Bintang tak berujung muncul di sekelilingnya, yang semuanya terbentuk dari listrik. Teknik berharga Suan Ni muncul, mendatangkan malapetaka di langit. Di antara berbagai kekuatan ilahi, petir tidak diragukan lagi adalah yang paling tirani. Itu paling cocok untuk menghadapi musuh yang lemah. Tentu saja, ini belum semuanya. Si Hao juga mengaktifkan energi pedang. Tangkai demi tangkai rumput muncul dalam kilat, seolah-olah kekosongan itu sendiri akan dibelah. Terlepas dari ini, tinju kanannya berubah menjadi emas dan terus-menerus menghantam keluar. Raungan kunpeng yang memekakkan telinga terus bergema di udara. Saat itu juga,
dia segera melepaskan 3 kemampuan ilahi yang hebat. Setiap orang sangat menakutkan, cukup untuk segera menghancurkan semua bakat luar biasa di generasinya. Bahkan jika ahli tertinggi memblokir di depan, mereka masih akan dipaksa mundur. Jika tidak, satu-satunya kesimpulan yang menunggu mereka adalah hancur lebur. Ekspresi Yue Chan berubah. Dia dengan cepat mundur, tetapi segera setelah itu, tubuhnya yang berkilau dan bersinar tenggelam oleh petir. Cahaya petir bertabrakan dengan simbol pelindung tubuhnya, menyebabkan suara gemuruh terus berdering di udara. Maksud pedang dari batang rumput meletus dengan ketajaman yang luar biasa. Yue Chan mengeluarkan teknik berharga untuk melindungi dirinya sendiri, tapi dia masih terluka. Garis energi pedang menembus lengannya yang seperti teratai. Darah mengalir keluar. Batang rumput lain di depannya bersinar, dan pedang yang luar biasa mengiris leher, dada, kepala, dan area penting lainnya. Tubuh utama Yue Chan menampilkan teknik Heaven Mending sekali lagi. Tidak mungkin dia bisa terus menggunakannya, karena ada periode waktu dia harus menunggu sebelum dia bisa menggunakannya lagi. Tadi, kemampuannya baru saja keluar dari cooldown, tapi kekuatan sucinya sepertinya masih melemah, jadi kekuatannya tidak terlalu bagus. Bahunya mengalami serangan lain, menyebabkan darah terciprat tinggi ke udara. Lukanya tidak ringan, dan lengannya yang seperti lotus berlumuran darah. Pada saat yang sama, tinju Si Hao terus turun. Seorang kunpeng menukik ke bawah dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tubuh utama Yue Chan terus-menerus mundur. Setelah pertukaran serangan ini, dia sepertinya benar-benar tertindas. Darah mengucur dari mulutnya. Jika bukan karena kuali emas kecil di atas kepalanya terus-menerus menampilkan kekuatannya dan menyebarkan cahaya ilahi untuk memblokir serangan Si Hao, dia pasti akan berada dalam bahaya besar, dan ada kemungkinan dia mungkin telah mati di sana. Kemudian lagi, jejak berharga di atas Si Hao adalah artefak ilahi kuno juga. Itu meletus dengan kekuatan ilahi dan bertabrakan dengan kuali kecil emas itu. Pola ilahi terus bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, Si Hao mulai bersiap untuk menggunakan tulang makhluk tertinggi, karena dia bisa menggunakannya lagi. Dia ingin melakukan serangan terakhir dan menekan tubuh utama Yue Chan. Weng! Meteorit menutupi langit. Mereka semua bersinar dengan pancaran cemerlang saat mereka menabrak Si Hao. Sementara itu, tubuh utama Yue Chan menggunakan kesempatan ini untuk berbalik dan pergi. Kejar dia. Ini waktu terbaik untuk menekannya. Dia terluka parah, dan kekuatan bulan telah hilang sama sekali. Saat ini adalah saat dia dalam kondisi terlemahnya. Tubuh kedua Yue Chan di punggung Si Hao berkata dengan lembut. Si Hao menyimpulkan bahwa meskipun kekuatan formasi besar meteor ini hebat, itu dibuat agak kasar. Itu bagus untuk satu serangan di tempat tertentu, tapi dengan teknik gerakannya, dia pasti bisa menghindari semuanya dan mengejar tubuh utama. Lawannya terluka, dan dia dalam kondisi terlemah. Ini adalah kesempatan langka. Di langit, meteor ada di mana-mana. Ini adalah formasi kasar yang bisa memanggil semua jenis puncak gunung, bebatuan besar, dan hal lainnya. Mereka bersiul di langit dengan kekuatan yang menakutkan. Kepala 100 zang ke kiri, terus maju, tubuh kedua Yue Chan menunjukkan. Si Hao melewati formasi, dan kemudian kecepatannya meningkat. Dia dengan cepat mendekati tubuh utama Yue Chan. Hati-hati, meski formasi ini kasar, ada beberapa perubahan juga. Jangan salah jalan, dan kamu pasti tidak bisa melupakannya. Tubuh kedua Yue Chan menunjukkan, menyuruh Si Hao untuk cepat maju dan menyerang. Di langit yang tertutup meteor ini, pertempuran besar sekali lagi terjadi. Tubuh utama Yue Chan yang melemah mengeluarkan darah dan menderita serangan lain. Hong! Suara keras terdengar di depan mereka. Hamparan cahaya warna-warni meletus.
Yue Chan menggunakan semua potensinya untuk menjalani perjuangan hidup dan mati terakhir. Dia akan mempertaruhkan semuanya. Cepat dan kirim aku ke dalam kotak perunggu berharga. Jika tidak, saya mungkin akan hancur di bawah kekuatan konfrontasi terakhir Anda dari kekuatan ilahi. Kata tubuh kedua Yue Chan. Pertarungan terakhir yang menentukan pasti akan menjadi sangat intens dan pahit. Kultivasinya disegel sekarang, jadi dia takut dia akan jatuh di sini. Si Hao tersenyum dan berkata, aku akan mengirimmu ke dunia kasus interspatial presios bahkan jika kamu tidak mengatakan apapun. Lihat aku membuat langkah terakhir, menggunakan tulang makhluk tertinggi untuk membunuhnya. Petik 2. Setelah berbicara, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya dan simbol menutupi tubuhnya dengan rapat. Pada saat yang sama, dia mengirim tubuh kedua Yue Chan ke dalam kotak perunggu, menyimpannya. Di depannya, tubuh utama Yue Chan merasakan bahwa segala sesuatunya tidak akan berakhir dengan baik. Dia dengan cepat pergi dan tidak melakukan konfrontasi terakhir melawannya. Mereka jelas dekat satu sama lain, tetapi mereka dipisahkan oleh jurang alami. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka dekat, namun dunia terpisah. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dia kemudian dengan cepat mundur. Sudah terlambat. Tubuh utama Yue Chan meletus dengan cahaya tak berujung. Semua luka di tubuhnya dengan cepat tertutup, dan kulitnya yang terbuka memperlihatkan kilau putih bersih dan bening. Dia meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan kemudian rambut indahnya tersebar keluar, membuatnya terlihat seperti makhluk abadi dan cerdas. Apa kau benar-benar mengira aku bukan pasanganmu? Periode lemah apa? Saya tidak pernah kalah melawan generasi yang sama sebelumnya. Hanya, orang-orang seperti saya dan Anda sangat sulit untuk dibunuh, jadi jika Anda ingin melarikan diri, Anda akan memiliki semua jenis metode. Aku hanya berpura-pura lemah. Petik 2. Cahaya ilahi yang tak berujung melonjak di sekelilingnya. Semua jenis simbol bersinar dengan gemilang di kehampaan. 8 formasi diaktifkan secara berurutan, yang semuanya tak terbatas dan tak terduga. Formasi hebat kelas ilahi, 8 di antaranya, Anda benar-benar menganggap saya tinggi. Si Hao tampak sangat terkejut, dan kemudian dia berkata dengan gigi terkatup. Apakah itu berarti tubuh kedua Anda menipu saya? Meskipun dia memiliki hati yang tidak setia, kami berdua memiliki asal yang sama. Tadi, dia hanya mencoba memikatmu ke dalam jebakan. Sekarang setelah kamu dengan aman mengirimnya ke dalam kotak perunggu berharga, aku bisa mengirimmu dalam perjalanan. Tubuh utama Yue Chan mencibir dan berkata, pada kenyataannya, formasi itu bisa saja diaktifkan sejak lama, tapi aku hanya merasa tidak nyaman sebelum membawamu ke tengah. Dia berkata lembut sambil menggelengkan kepalanya. Tunggu sebentar. Si Hao berteriak. Tubuh utama Yue Chan sangat menentukan, tidak memberinya kesempatan. Formasi ini segera diaktifkan, dan dengan suara honglong, energi divine meletus, segera meledakkan sosok di tengah menjadi beberapa bagian dan meledak dengan pancaran yang luar biasa. Ketika energi ilahi menghilang, sosok itu telah lama dihilangkan, dan hanya kotak perunggu berharga yang tersisa. Itu tergantung di udara di mana simbol melayang di sekitar. Tubuh utama Yue Chan mengulurkan tangan ramping seperti giok dan berkata, cukup sulit untuk membukanya, tapi jika aku mengundang master hebat di alam yang lebih tinggi untuk mengambil tindakan, akan ada cara untuk membukanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berdiri di sini sebentar. Cahaya bulan tersebar seperti air, membuat sosoknya tampak tidak jelas dan seperti dunia lain, anggun dan mempesona. Akhirnya, dia mulai mengumpulkan spanduk formasi. Dia juga tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Dia mengumpulkan panji-panji formasi ilahi, dan banyak di antaranya tersembunyi di dalam meteorit. Batu kecil itu hanya sebesar ini. Dia tertawa pelan.
Dia sangat brilian, cantik sampai-sampai membuat seseorang terpesona. Pakaian di tubuhnya compang camping, memperlihatkan sejumlah besar tubuh putih saljunya yang berkilau. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Setelah berhenti sejenak, dia akhirnya menenangkan diri. Kemudian, dia bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, sebongkah batu meledak, dan simbol padat meletus yang berisi kekuatan reinkarnasi. Tubuh utama Yue Chan kaget. Murid indahnya menyusut dengan cepat. Dia tiba-tiba melihat si Hao lagi. Dadanya hampir transparan. Tulang melepaskan sinar tak berujung, dan sesosok tubuh kecil duduk di atasnya. Pada saat ini, tubuhnya benar-benar bertambah besar dan keluar dari tubuhnya, membesar sampai seukuran dengan si Hao. Itu bergegas membunuh dengan kekuatan ilahi dari makhluk tertinggi. Pada saat itu, tubuh utama Yue Chan menjadi sedingin es. Dia segera tahu bahwa yang dihancurkan adalah sosok yang duduk di atas tulang dewa si Hao dan bukan tubuh aslinya. Episode ke-533, dengan judul Bencana Anak, langsung ke dalam alurnya. Reinkarnasi. Si Hao berteriak dengan keras. Tubuh aslinya tidak bergerak, terus menjulang di surga. Kepala rambut hitamnya tergesa-gesa ke surga, membuatnya terlihat seperti dewa iblis yang bereinkarnasi. Tulang sejati di dalam dadanya bersinar cemerlang. Sosok kecil itu dengan cepat membesar, bergegas keluar dengan pola ilahi yang tak berujung menuju tubuh utama Yue Chan. Itu cepat sampai ekstrim. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya ini sepertinya menjadi abadi. Murid Yue Chan menyusut dengan cepat. Rasa dingin merambat di punggungnya, dan semua rambut halusnya berdiri tegak. Dia merasa seolah-olah dia akan menghadapi bencana yang akan segera terjadi, karena jarak di antara mereka terlalu dekat. Sulit untuk menghindari serangan ini. Dia melepaskan teriakan ringan. Tubuhnya yang berkilau dan tembus cahaya yang indah melonjak dengan semua jenis cahaya. Dia menggunakan semua kultivasinya untuk membela diri. Sayangnya, ini terjadi terlalu mendadak. Bagaimana bisa serangan tersembunyi dari makhluk tertinggi muda bisa dengan mudah dinetralkan? Simbol makhluk tertinggi telah lama mencapainya dan menutupi tubuhnya. Tindakannya agak terlambat. Naga sejati, Phoenix abadi, Taoti, gagak emas, dan lainnya yang muncul di sekitar tubuhnya bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengembun sebelum mereka semua ditekan dan segera bubar. Kemudian, mereka semua kembali ke tubuhnya. Ini adalah pertanda yang sangat buruk. Sebagian besar dari teknik berharga telah terputus. Teknik memperbaiki surga. Tubuh utama Yue Chan berteriak. Pupil matanya yang cerah dan bersih menjadi sangat dalam. Adegan misterius dari dewa yang memperbaiki langit muncul. Kesembilan orang langit dan bumi ke-10 berlutut dan mempersembahkan penyembahan mereka, pemandangan yang tampaknya berlangsung selama-lamanya. Namun, kali ini, teknik berharga si Hao sangat kuat, melampaui masa lalu. Sosok kecil di tulang makhluk tertinggi secara pribadi dibantai keluar. Ini adalah perwujudan fisik dari kitab suci itu. Hong, tinjunya menghantam, bertabrakan dengan teknik memperbaiki surga. Fenomena tak terbatas dari dunia yang sedang diperbaiki segera menjadi tidak jelas, dan langit mulai berubah. Ruang di sekitar mereka mulai runtuh. Cahaya menyilaukan muncul di antara keduanya. Ini jelas merupakan perjuangan hidup dan mati, namun ada pemandangan yang sangat indah. Mata sosok tulang makhluk tertinggi itu seperti kilat saat dia memandang dengan jijik di 9 langit. Tinju itu berputar dengan simbol gemilang, menghancurkan pemandangan surga yang sedang diperbaiki. Berkas cahaya menerobos ke langit. Yue Chan terhuyung mundur, dan darah keluar dari mulutnya. Serangan kali ini dilepaskan dengan terlalu terburu-buru, dan teknik berharganya semuanya ditekan ke belakang. Bahkan teknik memperbaiki surga tidak memiliki kesempatan untuk menampilkan kekuatan terbesarnya sebelum dimusnahkan.
Pada saat-saat terakhir, dia masih melakukan semua yang dia bisa untuk mengaktifkan surga yang memperbaiki misteri yang mendalam. Pada saat ini, pikirannya mencoba membalikkan segalanya dan mengambil kesempatan hasil dari pertempuran ini. Disinilah tempat yang menantang surga teknik mending surga diletakkan. Itu secara bawaan tidak terkalahkan dan bisa membalikkan situasi hidup dan mati. Rambut indahnya menari-nari. Sebagian besar kulit putihnya yang berkilauan terlihat dari pakaian compang camping, membuatnya tampak seperti dewi yang terlahir kembali. Lekuk tubuhnya yang mengesankan lembut. Cahaya murni dan suci tersebar keluar dari tubuhnya, memicu potensi terdalam di dalam tubuhnya. Teknik memperbaiki surga awalnya telah melemah, tetapi bersama dengan dukungan ini, itu bersinar lagi. Itu akan mengubah situasi. Dari dia ditebas. Nyanyian tulisan suci yang luar biasa terdengar lagi, berasal dari dua individu yang berbeda. Mereka termasuk dalam dua arti tulisan suci yang berbeda. Mereka bertabrakan, menjalin, dan membentuk kedalaman sejati yang paling primordial. Hong, suara besar dari langit yang terbelah terdengar. Cukup sedikit teknik memperbaiki surga yang habis, dan sosok pihak lain juga redup, hampir kembali ke ketiadaan. Keberhasilan. Yue Chan tersenyum. Selama dia bisa bertahan melalui momen putus asa ini, dia masih memiliki semua jenis metode. Dia menjadi gembira di dalam hati, dan senyum merekah di wajahnya, bahkan mencerahkan ruang di sekitarnya. Namun, apa yang terjadi saat berikutnya membuatnya ngeri. Meskipun sosok itu terhapus, simbol makhluk tertinggi tak berujung tidak lenyap. Itu terus bergemuruh dan turun ke bawah. Tidak, Yue Chan melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri. Dagingnya menjadi berkilau dan menyilaukan, seolah-olah api mengamuk di sekitarnya untuk memblokir simbol-simbol hukum yang menakutkan ini. Dia sudah mengerti dengan jelas bahwa ini adalah teknik yang paling berharga dari pihak lain. Itu sama menakutkannya, dan barusan, sosok itu adalah perwujudan dari lapisan pemahaman yang lebih dalam. Ini benar-benar masalahnya. Ketika Si Hao menampilkan teknik ini di masa lalu, bahkan jika simbol ini muncul, dia tidak memanggil sosok kecil di atas tulang. Hanya 2 kali terakhir ini dia melakukan ini. Selama pertama kalinya, sosok kecil itu memblokir bencana di tempatnya, jatuh dalam formasi level divine. Kedua kalinya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan Yue Chan. Pada saat ini, tubuh Yue Chan menjadi berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah dia adalah dewi dalam nyala api yang mengamuk. Dia meletus dengan pancaran warna-warni keberuntungan yang bersinar dengan cahaya yang bersinar. Dia ingin menjalani kelahiran kembali di dalam api. Energi abadi berkembang di tempat ini. Sayangnya, dia masih kelelahan pada akhirnya, dan serangan itu terjadi terlalu tiba-tiba. Pada saat ini, kekuatannya sudah melemah dan tidak bisa menghentikan teks tulang. Meskipun cukup banyak yang telah dihancurkan, dia masih tertutup di bawahnya. Cahaya dari makhluk tertinggi yang disimbolkan secara bertahap menurun. Yue Chan berteriak kaget. Sinar bulan tersebar ke bawah, membuat tempat ini bersinar terang dengan sinar bulan. Sosok luar biasa itu menghilang, dan sebagai gantinya adalah seorang gadis yang lembut dan kurang matang. Rambutnya benar-benar hitam, dan dia memiliki mata hitam besar yang berputar-putar. Meskipun dia terlihat cukup cerdas, dia tampak gelisah dan sangat gugup. Tinjunya terkepal erat, dan pakaian compang-campingnya tampak sangat longgar, seolah-olah akan langsung jatuh. Si Hao, dia berteriak. Meskipun suaranya sangat menyenangkan untuk didengarkan, itu masih terlalu lembut. Dia tidak bisa membantu tetapi juga berteriak karena terkejut. Si Hao berjalan mendekat, menyeka darah dari sudut bibirnya dan memperlihatkan tatapan tajam. Sosok di tulang makhluk tertinggi telah dihancurkan 2 kali, akibatnya melukainya. Meskipun dibentuk dari simbol dan dapat direproduksi,
mereka tetap merupakan perwujudan dari sumber wujud tertingginya. Namun, hasilnya mencengangkan. Dia menatap Yue Chan yang tampak muda dan belum dewasa. Dia bisa langsung menekan dan membunuhnya sekarang. Yue Chan menjadi lebih kecil, penampilannya halus dan lembut. Mata besarnya yang berputar dengan esensi spiritual berputar-putar. Dia benar-benar ketakutan. Situasi seperti ini benar-benar terjadi, itu luar biasa. Sebelumnya, dia sangat tegas dan tidak memberi Si Hao kesempatan untuk membalas, langsung menggunakan formasi ilahi untuk membunuhnya. Dia secara pribadi menyaksikan dia diledakkan. Dia melakukan ini karena takut dia mungkin masih memiliki beberapa kartu truf lain untuk diandalkan. Siapa yang bisa menyangka bahwa itu hanya tubuh palsu yang diproduksi oleh simbol tulang makhluk tertinggi. Itu memiliki kekuatan bertarung yang tak tertandingi, tapi itu bukan tubuh aslinya. Kali ini, luka Si Hao tidak ringan. Ini adalah perjuangan pahit yang langka sejak dia muncul di dunia, membuatnya mengeluarkan sedikit darah. Tubuh utama Yue Chan ini benar-benar menakutkan dan hampir membuatnya jatuh di sini. Hong! Dia mengulurkan tangan besar dan menamparkan ke depan. Ekspresi Yue Chan berubah. Saat ini, situasinya seburuk yang bisa terjadi. Bagaimana dia bisa melawan dengan usianya yang terbalik? Pertaruhkan semuanya. Dia menarik dari kekuatan jiwanya dan menyalakannya dengan semua yang dia miliki. Dia menarik dari beberapa jenis potensi tersegel, tapi melakukan begitu banyak hal mungkin menimbulkan efek yang merugikan. Namun, menyerapnya sekarang sama sekali tidak efektif. Sejumlah besar simbol muncul dan melindungi tubuhnya, tetapi itu jauh dari sekuat saat dia berada di puncaknya. Tangan Si Hao turun, mendarat di tubuhnya dan menyerang sejumlah besar simbol. Tubuhnya terlempar keluar secara horizontal, dan darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Dia sebenarnya tidak mati. Si Hao tercengang. Kekuatan reinkarnasi telah mengembalikan Yue Chan ke panggungnya di masa muda, namun pihak lain masih bisa memanfaatkan potensi misterius yang tak terbatas. Yue Chan yang ukurannya mengecil berteriak. Penampilannya saat ini terlalu jauh dari penampilannya yang biasanya bermartabat dan suci. Malahan ada ekspresi malu dan kesal, serta jenis ketakutan. Si Hao tertawa. Penampilannya saat ini benar-benar merupakan transformasi yang benar-benar terguling. Semua pakaian pertempurannya telah berubah menjadi debu, memperlihatkan tubuh putih bersihnya yang dipenuhi cahaya. Dia telah menjadi anak yang sepenuhnya telanjang. Kamu benar-benar nakal dan tidak patuh. Sudut bibirnya melengkung. Dia mengungkapkan senyuman, dan kemudian dia menamparkan keluar. Seperti orang dewasa yang menyuruh anak nakal dan nakal, dia mulai memukul anak yang telanjang bulat ini. Yue Chan dibiarkan agak tertegun. Apa yang sedang terjadi? Adegan ini benar-benar tak terbayangkan. Kemudian, dia segera terbangun dengan kaget. Matanya yang indah sangat marah, dan dia akan meledak. Dia berteriak ketakutan. Dia adalah peri dari Heaven Mending Sekte, namun dia benar-benar berubah menjadi anak telanjang pantat oleh teknik berharga orang lain dan kemudian bahkan dipukuli seperti ini. Sungguh tak termaafkan. Ini adalah jenis penistaan yang paling serius. Dasar bajingan kecil. Kamu benar-benar tidak patuh dan perlu didisiplinkan. Mata Si Hao menyipit saat dia tertawa dengan santai. Dia mengacungkan tangannya lagi. Mini Yue Chan terbang keluar. Meskipun tubuhnya masih bersinar dan dengan panik menarik dari potensinya, itu tetap tidak berguna. Dia tidak bisa sepenuhnya membela diri. Dia tidak bisa lagi mempertahankan penampilannya yang biasanya tenang dan luar biasa. Api melonjak dari matanya. Dia sebenarnya sedang dipukul oleh orang seperti ini. Itu membuatnya gila. Di bawah sinar bulan, jeritan melengkingnya terpancar jauh ke kejauhan.
Langit bahkan tampak seperti akan hancur karena suara-suara ini. Itu bisa dilihat betapa dia merasa terhina dan kesal. Ini adalah hal paling menakutkan yang pernah dia alami. Sebaliknya, mulut si Hao terbuka lebar saat dia tertawa keras. Haha, dia memukul anak telanjang ini di bawah sinar bulan. Jika orang luar mengetahui hal ini dan siapa individu yang terlibat, rahang mereka pasti akan jatuh. Mata Yue Chan melonjak karena marah dan dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Jenis pengalaman ini terlalu menakutkan dan mengerikan. Disiplin seperti ini saat telanjang bulat tidak pernah terjadi bahkan ketika dia masih kecil. Peri agung dari Heaven Mending sekte yang tinggi di atas semua yang lain dan bisa menunjukkan penghinaan terhadap dunia manusia sedang ditangani oleh seseorang seperti ini. Ini, sungguh, adalah pemandangan yang menakutkan. Si Hao tertawa terbahak-bahak. Dengan niat yang agak buruk, dia menggoda, pantat anak telanjang, apakah kamu masih akan nakal? Yue Chan sangat menyesal sekarang. Jika dia tahu bahwa semuanya akan berakhir seperti ini, dia akan berusaha sekuat tenaga dan mencegah hasil seperti ini. Dia tidak pernah dikalahkan di generasinya sebelumnya, dia juga tidak akan pernah dikalahkan. Hanya saja dia takut setelah dia mengalahkan si Hao, dia mungkin memutuskan untuk melarikan diri, jadi akan sulit untuk menjebaknya di sini. Dia ingin benar-benar mengakhirinya di sini tanpa menyisakan kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Sayangnya, kesalahan ini mengakibatkan serangan tersembunyi yang kehilangan segalanya. Si Hao secara alami tidak bertindak sembarangan. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia masih tidak meremehkannya. Matanya berkobar dengan sinar, dan dia tidak lagi menghentikan banyak hal, karena efek reinkarnasinya terbatas. Tangan kanannya tiba-tiba bergerak, menamparkan ke depan untuk memberikan pukulan mematikan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak terduga. Telapak tangan berikutnya ini, tanpa diragukan lagi, akan membunuh individu cantik di depannya. Simbol emas berputar-putar di sekitar tangan ini. Yue Chan menghabiskan semua kekuatannya dan menarik dari potensi misteriusnya, tetapi dia masih tidak bisa memblokir semuanya. Pada akhirnya, dagingnya masih terbelah, dan dia hampir meledak di tempat. Telapak tangan ini menghancurkan semua tulang Yue Chan dan meninggalkan tubuhnya compang-camping. Dia hampir pecah menjadi beberapa bagian. Semua artefak magis, harta karun langka, dan barang-barang lainnya jatuh keluar, dan beberapa di antaranya segera dihancurkan. Si Hao tercengang. Bahkan seorang ahli tertinggi ditakdirkan mati setelah menderita telapak tangan ini. Dia pasti telah menelan banyak cairan emas, yang menyebabkan dagingnya menjadi sempurna dan kokoh sampai sejauh ini. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengangkat tangannya dan menyerang ke depan. Apa itu? Si Hao tercengang. Di tubuh Yue Chan ada botol giok kecil yang telah diledakkan olehnya. Setetes darah warna-warni merah tua tersebar ke bawah yang menyatu dengan dagingnya serta kuali kecil keemasan. Energi tak terbatas meresap di udara. Itu penuh dengan kekuatan hidup yang kuat. Darah sejati Phoenix. Si Hao tercengang. Dia menyerang ke arah itu. Kuali kecil emas itu bersinar dan tiba-tiba bertindak sendiri. Itu melepaskan cahaya tak berujung yang membungkus Yue Chan untuk membawanya pergi. Telapak tangan si Hao menamparkan keluar lagi, dan pada saat yang sama, dia menyingkirkan semua artefak magis Yue Chan, obat-obatan berharga, dan barang-barang lainnya, termasuk kotak perunggu berharga. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan jejak kaisar manusia untuk menyerang. Kuali kecil ini cukup istimewa. Itu dengan cepat membesar dan mengumpulkan Yue Chan di dalamnya. Itu menahan semua serangan si Hao, dan kemudian bergegas menuju surga. Yue Chan tahu bahwa kuali emas adalah harta tertinggi kuno, hanya saja roh artefak itu biasanya tidak aktif dan tidak memperhatikannya.
Hanya pada saat genting inilah hal itu menyelamatkan hidupnya. Tubuhnya ada di dalam kuali. Mata indahnya melihat ke belakang, membawa penyesalan, kekecewaan, dan penghinaan. Akhirnya, itu menjadi tegas dan cemerlang tak tertandingi. Si Hao mengejarnya. Kuali emas kecil menembus udara, membuatnya mustahil untuk menangkapnya. Cancan kecil, kamu harus menjaga sikap. Jika Anda tidak bersikap baik, lain kali, saya akan memukul Anda lagi. Si Hao mengirimkan pesan ini sambil tertawa terbahak-bahak. Wajah peri Yue Chan benar-benar merah. Ketenangan apa, kekudusan apa, hati Dao apa. Semua itu telah benar-benar disingkirkan. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, terutama pantatnya yang merasakan sakit yang membara. Episode ke-534, dengan judul Memperoleh Teknik Berharga. Langsung ke dalam alurnya. Kuali emas menghilang di kejauhan. Cahaya bulan disiram ke bawah. Awan gelap tersebar. Sebagian besar meteorit menghilang setelah tubuh utama Yue Chan mengumpulkan formasi. Saat itu sudah paruh kedua malam, tapi Stone Country Capital sama sekali tidak tenang. Terlalu banyak hal besar telah terjadi, dan setelah meteor yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, seluruh kota terguncang dan panik. Kaisar manusia. Ketika Si Hao turun dari surga, teriakan terdengar dari kota. Banyak orang mengangkat kepala dan melihat bahwa awan gelap telah menyebar dan bulan muncul kembali. Seluruh tubuhnya bersinar seolah-olah dewa sedang turun. Suara-suara hebat segera memenuhi langit. Semua orang meneriakkan dua kata, Kaisar Manusia. Banyak orang tahu bahwa dia baru saja pergi untuk menghadapi musuh, dan sekarang, dia menyebarkan awan gelap untuk mengembalikan malam yang cerah dan cerah. Jenis metode ini membuat orang-orang di kota sangat tersentuh. Hanya setelah waktu yang lama sorakan itu memudar. Si Hao merasakan energi drakonik berkembang lebih pesat saat mereka berkumpul menuju istana kekaisaran dan dirinya sendiri. Anakku, kamu terluka. Qin Yining bergegas dan mengungkapkan ekspresi urgensi. Dia sangat khawatir. Ibu, saya baik-baik saja. Itu hanya beberapa luka ringan yang akan segera hilang, kata Si Hao. Lapisan cahaya mengelilingi tubuhnya, dan darah berharga yang kuat berputar. Bagian dalam tubuhnya bergemuruh seperti guntur. Semua pembudidaya di dalam istana bisa melihat bahwa energi darah Si Hao melonjak kuat. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan hidup yang kuat dan menakjubkan. Bahkan Qin Hao terguncang. Kakak laki-lakinya, ini sangat tangguh. 1 jam kemudian, suara gemuruh di dalam tubuh Si Hao berhenti. Sinar di sekitar tubuhnya menghilang, dan energi esensi yang mengintimidasi menghilang. Peng Nine, bagaimana kerusakan di dalam istana? Si Hao bertanya. Ada formasi yang melindungi mereka, jadi meteor tidak dapat menghancurkan bangunan apapun. Tidak ada korban juga. Peng Nine menjawab. Satu-satunya masalah yang mengganggu adalah bahwa ada terlalu banyak meteor, dan setelah dihancurkan oleh formasi, puing-puing dan debu semua berkumpul di sekitar istana kekaisaran, hampir menutupi tempat ini. Namun, Peng Nine telah mengatur kelompok untuk membereskan ini, dan ada artefak magis yang kuat di istana untuk membantu mereka dengan cepat membersihkannya. Haoer telah dewasa. Si Ziling menghela napas. Qin Yining mengungkapkan senyuman. Meskipun dia merasa bersalah setelah reuni mereka, pada akhirnya ini tetaplah anaknya. Tidak perlu kesopanan sebelumnya, jadi dia pindah untuk membelai kepalanya. Segera setelah itu, semua orang berpencar. Cahaya bulan tampak kabur, dan bintang-bintang berkedip terang di langit. Di dalam ruangan yang tenang di dalam istana kekaisaran, Si Hao duduk dengan menyilangkan kaki. Dia mulai meninjau secara kasar rampasannya kali ini. Ada beberapa tulang simbolis langka yang jarang terlihat sebagai harta karun, tetapi tidak ada warisan teknik yang berharga atau hal-hal lain seperti itu.
Yi. Si Hao sangat terkejut menemukan bulu perak di tumpukan harta karun. Sinar putih berkilau dari cahaya mengelilinginya seolah-olah ada gumpalan api yang melingkar di sekitarnya. Ada simbol misterius yang berputar-putar di sekitarnya juga. Bulu Phoenix perak. Setelah mengamatinya dengan cermat, dia mencapai deduksi ini. Dia telah melihat catatan keberadaannya di dalam buku-buku kuno. Cahaya di sekitar bulu perak itu seperti nyala api yang berkedip-kedip dan melepaskan kekuatan ilahi yang kuat. Itu secara alami bukanlah bulu-bulu burung phoenix sejati kuno, tetapi bulu asli primordial dari keturunan phoenix perak. Saat dia menggoyangkan bulunya dengan lembut, terdengar suara wuwu. Sinar perak yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengiris logam menari-nari. Bahan untuk kipas 5 burung hampir terkumpul. Aku tidak pernah menyangka akan benar-benar ada hari ketika itu bisa disempurnakan, si Hao berkata dengan lembut. Dia memiliki bulu primordial luan hijau, burung vermilion, dan peng bersayap emas. Bersama dengan yang ini, dia menjadi sangat dekat untuk menyelesaikannya. Five Bird Fan memiliki reputasi luar biasa selama tahun-tahun kuno, reputasi yang tercipta dari kekuatan destruktifnya. Dengan getaran ringan, itu bisa mengubah gunung menjadi debu dan mengeringkan sungai-sungai besar. Selama Perang Kuno, informasi mengenai banyak artefak magis yang luar biasa telah dicatat, dan kipas 5 burung ini dikenal sebagai salah satu artefak magis yang paling kuat. Bagian yang paling menonjol adalah jika itu dimurnikan dengan benar, itu bisa menghasilkan dunia kecil. Kekuatan ilahi kemudian akan meningkat tanpa akhir, tidak perlu pengguna menggunakan kekuatan sihir apapun untuk mengaktifkannya. Ini jelas menantang surga. Setelah menyingkirkan bulu primordial sejati Phoenix perak, dia tidak lagi melihat-lihat bahan berharga lainnya dan artefak magis dengan sangat hati-hati. Gelombang aroma wangi di udara. Sebuah stoples kecil setinggi 2 inci pecah, dan cahaya ungu samar mengalir keluar. Si Hao tergerak. Dia membuka wadah batu giok yang akan pecah ini, dan apa yang dia lihat di dalamnya adalah pil seukuran ibu jari. Itu mengalir dengan kilau keemasan ungu yang menerangi seluruh ruangan rahasia ini. Dia menghirup sedikit aroma obat. Energi darahnya segera berkembang, dan luka yang belum sepenuhnya pulih di tubuhnya segera berubah menjadi lebih baik. Ini benar-benar mencengangkan. Pil penyembuhan surga. Si Hao berkata pada dirinya sendiri setelah dia menentukan apa ini. Pil ini tak ternilai harganya tanpa diragukan lagi. Itu adalah salah satu benda suci paling berharga dari Heaven Mending Sekte, pil berharga yang dibuat dengan obat suci sebagai bahan utamanya, jadi orang bisa membayangkan betapa langka itu. Ini mewakili kehidupan lain. Selama seseorang masih memiliki nafas kehidupan yang tersisa, mereka akan terlahir kembali melalui itu. Barang bagus. Si Hao sangat puas. Imbalan dari pertempuran ini jauh melebihi ekspektasinya. Dia menyingkirkan semua rampasan perang ini. Dia mengeluarkan kotak berharga interspatial, dan setelah mengaktifkan beberapa simbol khusus, itu terbuka. Sebuah pintu masuk cerah yang terbuat dari simbol muncul, dan sosok cantik dengan cepat keluar dengan terampil dan elegan. Hanya saja, saat melihat pemandangan di hadapannya, tubuhnya langsung menjadi kaku. Yue Chan bersinar dan cantik saat dia berdiri di sana, tetapi sulit baginya untuk menyembunyikan kekecewaannya. Kemegahan warna-warni berputar melalui matanya yang indah, dan dia tanpa daya mengeluarkan desahan lembut dan berkata, keberuntungan benar-benar tidak ada di pihaknya. Kaulah yang kurang beruntung. Si Hao duduk di sana tanpa berdiri. Sejak itu, saya benar-benar menjadi terpisah darinya, kata Yue Chan. Ia berinisiatif duduk di atas sajadah. Matanya berkilauan dan mempesona, seolah dia sama sekali bukan tawanan. Apakah Anda mencoba membuat diri Anda percaya pada kebohongan Anda? Si Hao bertanya. Kamu harus mengerti bahwa dalam pertempuran itu,
dia benar-benar ingin membunuhku, kata Yue Chan. Lalu apa? Bukankah kau membawaku ke dalam perangkapnya agar dia membunuhku? Kata Si Hao. Baik, Si Hao mengangguk. Namun, dia masih bergumam dalam hati. Metode kuno yang dikembangkan peri sekte pemelihara surga ini memiliki masalah, dan karenanya, dua individu independen terbentuk. Bagaimana semuanya bisa sama dari awal hingga akhir? Apakah Anda ingin membagi tubuh utama dan tubuh kedua untuk menghasilkan dua inti ilahi yang kuat? Tubuhmu akan menjadi abadi. Yue Chan tersenyum manis dan bertanya. Bukan saya. Dia langsung menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak. Sejak hari itu, Si Hao mulai mengolah bentuk pertama teknik berharga Phoenix sejati. Dia benar-benar membenamkan dirinya di dalamnya. Sementara itu, dunia luar berteriak-teriak. Berita tentang Si Hao yang menjungkirbalikkan gunung abadi akhirnya mencapai wilayah gurun, dan itu memicu keributan yang luar biasa. Sementara itu, berita tentang serangan malam Yue Chan di ibu kota Kekaisaran Negara Batu juga tersebar, menghancurkan rumor bahwa dia menjadi tahanan Si Hao. Ketika Si Hao mengetahui hal ini, dia mulai tertawa keras, sementara tubuh kedua Yue Chan tidak bisa berkata-kata. Beberapa hari kemudian, pagoda kecil itu kembali. Si Hao sangat ingin tahu dan meninggalkan isolasi untuk mengobrol dengannya. Sayangnya, pagoda kecil itu tidak memuaskan hatinya yang bergosip. Tidak peduli bagaimana dia bertanya, itu tidak mau membicarakan masalah dengan teman lama ini. Mungkin aku harus pergi juga. Mulai saat ini, semuanya akan bergantung pada diri Anda sendiri. Pagoda kecil itu berkata setelah terdiam untuk waktu yang lama. Pagoda kecil, kamu, Si Hao terkejut. 2 hari kemudian, Dewa Willow muncul kembali di pusat istana surgawi. Aku akan pergi. Ini adalah Dewa Willow hal pertama, membuat Si Hao sangat terguncang. Dia enggan berpisah dengannya. Apakah mereka semua akan pergi? Mari kita kembali ke Stone Village dulu, kata Willow Deity. Itu akan memberitahunya di mana desa itu berada saat ini. Si Hao benar-benar diam. Dia pergi mencari orang tuanya. Kemudian, dia membawa Yue Chan yang tertawan dan tentu saja pagoda kecil bersamanya untuk kembali ke Stone Village. Episode ke-535, dengan judul Tanah Kecantikan yang Indah. Langsung ke dalam alurnya. Tanah Leluhur. Ketika Si Ziling dan istrinya menerima berita tersebut, emosi mereka sangat berfluktuasi. Mereka sangat berterima kasih kepada orang-orang di Desa Batu. Jika bukan karena perawatan mereka, di manakah putra tertua mereka? Di pusat istana surgawi, sosok kabur Dewa Willow berdiri di tengah dengan energi kacau berputar-putar di sekitarnya. 3.000 dunia bergerak mengelilinginya, dan dewa yang terlihat samar tak terhitung jumlahnya memberikan penghormatan mereka padanya. Si Ziling dan istrinya sangat terharu. Jenis adegan apa ini? Bahkan Qin Hao yang tidak menyenangkan yang tidak mau tinggal di sini tercengang. Mulutnya terbuka lebar, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Yue Chan yang biasanya percaya diri dan luar biasa juga melebarkan muridnya yang indah saat dia menyaksikan dengan kaget. Dia membuka mulut kecilnya yang cerah dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ini ahli misterius di belakangnya. Yue Chan berkata pada dirinya sendiri. Dia sangat terguncang. Dia akhirnya mengerti mengapa Si Hao begitu biadab, mengapa dia bisa melewati semua lawannya dan menantang warisan abadi. Karakter dari level ini, Qin Hao bergumam, hatinya sangat teraduk dengan emosi. Saat ini, Si Hao sedang tidak enak badan. Pagoda kecil dan Dewa Willow akan pergi. Dia tidak mau berpisah dengan mereka. Cabang lembut yang membawa tetesan embun menyebarkan cahaya warna-warni hijau yang mengandung vitalitas tak tertandingi. Dengan suara Ci, itu menembus kehampaan dan membuka jalan yang mempesona. Saatnya berangkat.
Si Hao meminta orang tuanya untuk memasuki jalan yang menuju ke desa batu. Adapun Yue Chan, meskipun hubungannya dengan si Hao rumit dan dia bahkan memiliki permusuhan, dia masih di bawah. Dia pasti tidak bisa ditinggalkan karena takut akan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tentu saja, jika bukan karena saran Qin Yining, bahkan jika dia bepergian dengan mereka kali ini, dia masih akan disegel di dalam kotak perunggu berharga. Terhadap ini, kebencian Yue Chan terhadap wanita suci yang jahat itu berkurang sedikit, karena dia akhirnya bisa melihat individu misterius di balik batu kecil itu. Ini adalah lorong yang dibentuk dari simbol. Setelah orang-orang ini melangkah ke atasnya, mereka tidak melakukan perjalanan lama sebelum mencapai ujung lainnya. Dunia di depan tidak jelas, dan gelombang energi menyebar keluar. Mereka kemudian menyeberang dan mendarat di tanah yang kokoh. Si Hao menarik napas dalam-dalam. Aroma rerumputan dan pepohonan, aroma samar buah beri, serta aura bumi menyerang inderanya. Udara sangat segar dan bersih. Yi, si Hao tercengang. Ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa pemandangannya sangat mirip. Bukankah posisi Stone Village berubah? Mengapa terlihat sama seperti sebelumnya? Gunung ini cukup kaya dengan esensi spiritual, jadi seluruh tempat dalam 10 li dipindahkan olehku. Dewa Willow menjelaskan. Setelah memasuki wilayah pegunungan ini, esensi spiritual melonjak. Tempat ini jelas lebih cocok untuk kultivasi daripada sebelumnya dan lebih kaya dengan vitalitas. Itu karena lokasi baru memiliki sedikit pembuluh darah spiritual juga. Danau itu masih ada. Burung luan 5 warna kecil dengan bulu cerah berkeliaran di dalam tanaman air. Ada sekelompok unicorn putih perak yang berkedip-kedip cemerlang. Mereka sama sekali tidak takut pada orang. Di dekatnya, ada burung spiritual dan binatang keberuntungan lainnya. Sebuah desa terletak di sini yang seperti tanah dengan keindahan yang sangat indah yang segera membuat hati seseorang merasa damai. Si Hao selalu berjuang di luar, tetapi setiap kali dia kembali, semua kegelisahannya akan segera dimurnikan. Dia akan merasa sangat rileks. Ini adalah tempat di mana dia benar-benar mempercayakan jiwanya. Lampu hijau berkedip-kedip. Dewa Willow berakar di kepala desa, menyebarkan ratusan hingga lebih dari 1000 cabang willow. Mereka bergoyang dengan cahaya warna-warni hijau dan berputar-putar dengan kabut. Itu tampak ilahi dan menguntungkan. Ah, Dewa Willow kembali. Seorang anak kecil berteriak. Semua desa batu terkejut. Semua rumah dibangun dari bebatuan, yang memberikan gaya primitif yang sangat sederhana, namun juga damai. Semua penduduk desa berlari. Yang tercepat sebenarnya adalah ayam yang tampak menyesal. Ia bergegas ke pohon willow besar, dan baru kemudian ia memperlambat gerakannya. Setelah menemukan tempat yang nyaman, ia berlindung di sana. Ayam harta karun oktadik. Mata Yue Chan berkedip-kedip. Desa kecil itu sebenarnya memiliki jenis burung kuno yang menguntungkan ini. Ah, paman kecil Hao yang membawanya kembali. Wah, sekelompok anak yang ceria muncul. Beberapa masih telanjang pantat. Mereka melihat si Hao dan yang lainnya di luar desa. Mereka berteriak dengan suara au-au seperti sekelompok monyet liar. Mereka terus berlari dan melompat-lompat. Semua wajah mereka penuh kegembiraan dan kegembiraan yang tak tertandingi. Setiap kali si Hao kembali, dia selalu membawa banyak hal yang enak-enak, seperti Golden Peng, Flame Python, White Tiger, dan makhluk lainnya. Dia bahkan akan membawa kembali buah spiritual. Dia adalah salah satu anak desa yang paling bersemangat untuk bertemu lagi. Little Hao, kamu akhirnya kembali. Segera setelah itu, kepala desa, Si Linhu dan yang lainnya muncul. Da Zuang, Ermeng, dan teman masa kecilnya yang lain juga tersenyum. Ketika si Hao berjalan mendekat, anak-anak bergelantungan di setiap bagian tubuhnya.
Ada yang duduk di pundaknya, ada yang di punggung, bahkan ada yang menempel di kaki dan lehernya. Ketika beberapa anak yang sedikit lebih besar bergegas, mereka hampir menguburnya di bawah. Mereka semua tertawa dan cekikikan. Ketika si Ziling dan istrinya melihat ini, mereka merasakan gelombang kehangatan. Apalagi yang perlu dikhawatirkan ketika putra tertua mereka tumbuh di desa yang sederhana dan jujur seperti ini. Benar-benar tempat yang indah. Little Hao, kamu harus tinggal sedikit lebih lama kali ini setelah kembali. Jangan terburu-buru pergi, kata si Fei Jiao. Paman, kali ini, aku akan tinggal untuk jangka waktu tertentu. Si Hao tertawa dan berkata, Hao kecil, kamu membawa kembali teman baru lagi, Pihou, Huzi, dan yang lainnya datang. Mereka dengan bercanda meninju dia. Ini adalah teman masa kecilnya, jadi mereka secara alami sangat senang bertemu lagi. Mereka sama sekali tidak akan memperlakukannya sebagai orang luar. Saat Qin Hao memperhatikan dari belakang, dia merasa bahwa desa batu sangat luar biasa. Sebenarnya ada aura ilahi yang mengelilingi tempat ini. Itu hanya sebuah desa kecil, namun ada aura yang begitu besar. Dia percaya bahwa ada formasi tak terbayangkan yang melindungi tempat ini yang tidak akan kalah oleh formasi besar pegunungan dari sekte besar asing. Benar-benar mencengangkan. Mereka berdua dari dulu. Kepala desa Si Yunfeng sangat terkejut saat melihat pasangan di depannya. Sementara itu, penduduk desa yang lebih tua juga tercengang. Mereka semua merasa bahwa mereka tampak familiar. Paman, terima kasih banyak. Si Ziling dan istrinya buru-buru bergegas untuk memberikan penghormatan kepada kepala desa dan yang lainnya. Rasa terima kasih mereka berawal dari lubuk hati mereka. Jika bukan karena orang-orang ini, di manakah putra pertama mereka? Benar-benar mereka. Penduduk desa terkejut, dan mereka semua mengepung mereka. Mereka merasa itu sangat aneh. Setelah dipisahkan selama bertahun-tahun, mereka secara tak terduga dapat bertemu keduanya. Lagi, ini adalah ibu dan ayah Hao kecil. Keluarganya telah bersatu kembali. Setelah beberapa kali perkenalan, penduduk desa merasa senang dengan si Hao. Kegembiraan mereka adalah jenis emosi yang paling sederhana. Si Ziling dan istrinya mendiskusikan kejadian beberapa tahun terakhir ini dengan sekelompok tetua. Mereka merasakan gelombang kebahagiaan, kesedihan, tawa, dan kemudian mereka meneteskan air mata lagi. Emosi mereka rumit. Emosi ini adalah hal-hal yang bisa dipahami semua orang. Mereka semua mengepung tempat ini, dan ada banyak hal untuk dibicarakan. Apakah kakak perempuan ini peri? Dia sangat cantik. Seorang gadis kecil mengangkat kepalanya dan menatap Yue Chan. Wajah kecilnya yang kemerahan penuh dengan senyuman. Sekelompok pemuda yang termasuk Dazuang, Ermeng, dan yang lainnya telah lama melihat Yue Chan, dan mereka semua sangat terkejut. Wanita ini terlalu mempesona. Mereka hampir membatu. Gadis ini benar-benar luar biasa. Dia cantik sampai tingkat yang hampir tidak realistis, kata kepala desa Si Yunfeng. Dia tersenyum sambil mengangguk. Pada saat ini, semua penduduk desa juga melihat-lihat. Yue Chan bertindak secara alami dan tidak terkendali. Sebagai wanita suci dari satu generasi dan dilahirkan dalam sekte besar yang abadi, jenis pemandangan apa yang belum dia lihat sebelumnya. Setelah datang ke sini, dia tidak bertingkah luhur dan tidak bisa didekati, melainkan menunjukkan senyum ramah dan cemerlang. Itu sangat berbeda dari auranya yang menyendiri dan abadi. Little Hao, apakah kamu akhirnya benar-benar menikah kali ini? Dazuang bertanya. Kamu selalu menipu kami, mengatakan bagaimana kamu membawa kembali beberapa orang gemuk sampai sekarang. Anak-anak kami sudah berlarian, tapi kami belum melihatmu memenuhi janjimu, kata Ermeng. Saat dikelilingi oleh teman masa kecilnya, si Hao sangat heroik.
Dengan dagu terangkat, dia menggerakkan tangannya dan berkata, "Sudah waktunya." Dia kembali ke desa untuk membesarkan seorang anak. Petik 2. Apa? Haha. Ketika sekelompok orang mendengar ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak, terutama kelompok remaja yang lebih tua. Rona merah muncul di wajah Yue Chan. Meskipun dia mengatupkan giginya dalam hati, dia hanya bisa tersenyum dengan cerdas di sini tanpa banyak bicara. Orang-orang di sini tidak memberi Qin Hao bahu dingin. Anak-anak kecil khususnya mengelilinginya sambil mengobrol tanpa henti. Kelompok mereka berjalan menuju desa. Si Ziling dan istrinya menghela napas kagum. Desa kecil ini secara tidak terduga tidak kekurangan obat-obatan spiritual. Mereka semua ditanam di pinggir jalan batu biru, menyediakan tempat ini dengan esensi spiritual yang kaya. Secara khusus, bahkan ada pohon persik perak yang berkilau. Tingginya sekitar setengah dari pinggang dan mengeluarkan aroma harum. Terlepas dari apakah itu daun atau dahan, semuanya berputar dengan kemegahan perak. Ini dengan cepat menarik perhatian mereka. Obat suci. Ekspresi Qin Hao sangat bingung. Itu hanya sebuah desa, namun tanpa diduga ada obat suci. Yue Chan terguncang. Setelah dengan hati-hati memeriksanya, dia memastikan bahwa itu akan menjadi obat suci, tetapi masih sedikit. Kekuatan obatnya luar biasa. Begitu mereka memasuki desa, anjing petir, tikus dewa ungu, burung bangau berbulu merah, dan makhluk lainnya bergegas mendekat. Mereka melompat ke pundak beberapa anak. Benar-benar luar biasa, si Ziling mendesah kagum. Semua yang dia lihat hari ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Disinilah dia dibesarkan. Yue Chan melihat ke desa yang terpisah dari hal-hal duniawi, dan kemudian dia melihat pohon willow besar yang sedang disembah. Dia sedikit terpesona oleh segalanya. Batu kecil itu begitu buas di luar, tetapi ketika dia kembali ke desa, dia sangat mempesona. Yue Chan hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia merasa itu agak aneh. Orang-orang di sini sederhana dan jujur, dan tempat ini tampak seperti negeri ajaib. Dia memahami bagian lain dari si Hao dan melihat sisi lain dari dirinya. Di dunia luar, dia tak tergoyahkan dan brilian, serta sangat membenci di matanya. Namun, di sini, dia sebenarnya terlihat agak murni dan baik hati. Tiba-tiba, riak energi yang kuat berfluktuasi dari pegunungan yang jauh. Berkas cahaya menerobos ke langit, mengguncang bumi yang besar. Sangat kuat. Si Hao kaget. Seseorang sedang bertempur hebat, dan kekuatan ilahi lebih kuat daripada ahli tertinggi normal. Itu benar-benar membuat seseorang merasa agak ketakutan. Ekspresinya segera berubah. Pakar tingkat ini dalam konfrontasi yang begitu dekat dengan desa bukanlah hal yang baik. Jangan khawatir, mereka dari desa kita. Kepala desa Si Yun Feng tersenyum dan berkata. Tidak hanya si Hao yang terkejut, bahkan si Ziling dan istrinya, serta Qin Hao dan Yue Chan terguncang. Ada ahli setingkat ini di desa. Hao kecil. 3 burung keberuntungan turun dari langit. Mereka semua bisa membuka mulut dan berbicara. Tepatnya Big Bang, Little Green, dan Purple Cloud. Mereka turun dan sangat dekat dengan si Hao. Si Hao berteriak keras dan memeluk mereka. Dia kemudian bertanya kepada mereka di mana Bibi Green Scarlet Eagle berada. Ibu sedang menyaksikan pertempuran hebat dan mencoba mendapatkan wawasan. Ayo, kami akan membawamu untuk menonton juga. Purple Cloud dengan penuh kasih sayang menggunakan kepalanya untuk menggosok tubuhnya. Si Hao merasakan gelombang kehangatan, seolah-olah dia kembali ke masa kecilnya ketika dia bermain dengan mereka dan mempelajari tulang berharga di tubuh mereka untuk diolah. Saat kita kembali, aku akan mengajari kalian semua jenis teknik berharga burung dewa. Si Hao dengan senang hati berkata. Saat ini, dia sangat berpikiran sederhana dan murni saat dia memeluk leher mereka.
Unicorn putih keperakan muncul. Itu luar biasa ilahi dan spiritual. Kemegahan suci berputar di sekitar permukaan tubuhnya, dan sayap menjulur keluar dari sisi tubuhnya. Itu adalah Raja Unicorn, Little White. Itu pernah membawa si Hao melalui hutan belantara yang besar. Mungkinkah kamu benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi gunung kuno nomor 1 yang legendaris, kuda surgawi? Si Hao tercengang. Orang ini cukup bangga. Ia mengangkat kepalanya, dan seluruh tubuhnya bersinar. Bulu putih salju di sekitar wilayah pelipisnya seperti satin saat berjalan. Ini karena bantuan Dewa Willow, kata bayi ingus. Faktanya, kekuatan garis keturunan awan ungu, hijau kecil, dan peng besar juga sangat mencengangkan. Dan itu semua karena baptisan Dewa Willow yang membuka warisan dan potensi yang ditinggalkan oleh leluhur burung iblis mereka. Seiring berjalannya waktu, garis keturunan mereka akan menjadi lebih murni dan lebih kuat. Ayo pergi, bawa aku untuk melihat pertempuran besar. Ahli tertinggi normal masih jauh dari lawan mereka. Si Hao berkata dan melompat ke punggung Little White. Sementara itu, yang lainnya bergegas ke punggung awan ungu, Dapeng, dan yang lainnya dan bergegas keluar bersama menuju kedalaman pegunungan. King Feng. Bahkan dari jauh, si Hao melihat pemuda yang lembut dan cantik. Dia sedang duduk di tebing sambil menyaksikan pertempuran dengan serius. Kakak kecil besar. King Feng berbalik dan mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Si Hao juga sangat senang. Kali ini, dia akan membawa King Feng bersamanya. Dia melihat bahwa kultivasinya telah meningkat pesat dan tidak ketinggalan. Ini membuatnya lebih bahagia. Sebenarnya mereka. Ketika si Hao menyaksikan pertempuran hebat di kedalaman pegunungan, dia merasakan gelombang kegembiraan dan keterkejutan. Yue Chan dan Qin Hao juga mengikuti mereka. Ketika mereka melihat dua sosok itu, mereka berdua terguncang di dalam. Ada potongan api ilahi yang menyala-nyala yang sangat kuat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.